Yang berikutnya adalah wasafarul mar'ati bighairi nahwi mahramin. Safarnya seorang perempuan tanpa ditemani mahram. Safar yang dimaksud di sini perjalanan jauh, jaraknya minimal kalau dikonversi dengan jarak sekarang itu minimal kurang lebih 80 km. Ada yang 81, ada yang 83. Maka saya katakan kurang lebih 80 km itu namanya safar. Safar tawil, safar jarak jauh. Karena safar nanti enten sing qasir, ada yang pendek, ada yang jauh. Nah, kita yang pembahasan ini safar yang jauh, minimal pinten? 80 km. Yang jarak itu kita sudah boleh untuk mengqasar salat. Mengqasar salat 4 rakaat menjadi pinten? 22. Salat asar, salat isya, salat napa? Zuhur 4 niku bisa dikosor menjadi 22. Jadi kosor itu Pak, kosor sholat itu, mengkosor sholat itu sebabnya safar. Jadi nek jenengan belum jarak safar, belum 80 km, jenengan nggak boleh mengkosor sholat. Paham ya? Jadi harus kosor Pak. Kalau mau mengkosor sholat itu harus jaraknya minimal 80 km. Kalau kurang nggak boleh. Misalkan dari sini ke mana ya? Klaten tuh Jogja, Klaten tuh belum masuk dari sini loh ya. Nah belum ada 80. Maka hati-hati kalau sampai sana nggak boleh kosor, nggak boleh. Kecuali mungkin sini Semarang, udah ada ya Semarang ya, sudah ya, sudah ada masuk 80. Nah sini Semarang boleh untuk menjamak mengkosor itu. Kalau belum sampai jarak itu nggak boleh. Tetap harus 4. Beda dengan menjamak. Nanti ada pembahasan lagi. Menjamak itu lebih ringan daripada mengkosor. Nah, seorang wanita yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 km itu menurut pendapat mayoritas ulama diwajibkan untuk ditemani mahram. Siapa mahram? Itu adalah laki-laki yang haram dia nikahi. Jadi kalau perempuan ya bapaknya itu mahramnya, bapaknya atau kakeknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya gitu. Ayat ini loh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukht sampai akhir itu mahram ditemani. Pokoknya perjalanan 80 km kalau wanita jangan pergi sendiri, ditemani mahram. Ditemani dengan mahram. Ya. Termasuk suami. Termasuk sinten suami itu bisa menemani. Kalau suami itu bukan mahram. Suami ya suami, jadi bukan mahram. Makanya seorang wanita bisa menikahi suaminya kan karena bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh nikah, nggak sah. Maka itu juga bisa menemani suami itu. Suami itu salah satu pihak di luar mahram yang bisa menemani perempuan. Kalau dalam dulu tinjauan ilmu fikih klasik itu tambah budak laki-laki. Misalkan saya tuan punya budak laki-laki 1. Terus saya punya istri saya itu mau safar jauh, budak saya itu bisa menemani dia. Budak laki-laki saya itu boleh menemani dia karena sekedudukan dengan mahram. Jadi ada 2 pihak di luar mahram yang boleh menemani perempuan. 1 suami, nomor 2 dan budak perempuan, budak laki-laki, maaf. Itu kaidahnya seperti itu ya. Dan di sini sebutkan beberapa keterangan yang cukup ketat ya oleh beliau karena pengarang buku ini, Pak, pengarang kitab ini Syekh Nawawi rahimallahu taala ini ulama klasik yang memang cukup ketat dalam hukum-hukum Islam itu. Beliau termasuk ketat sekali. Termasuk beliau menyoroti para perempuan yang keluar rumah musafir jarak jauh yang tidak ditemani mahram
walaupun ma'an niswati thiqat, walaupun rombongan dengan perempuan-perempuan lain yang terpercaya. Jadi ke sini ke Jakarta, dari sini ke Jakarta rombongannya perempuan semua. Jadi dia itu tidak ditemani mahram tapi rombongan perempuan. Ini kalau menurut beliau tidak boleh juga. Termasuk ziarah kubur yang jauh tanpa mahram itu juga nggak boleh. Ya, ini disebutkan beliau menukil dari Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Tapi ini perlu saya rinci dikit ya, supaya tidak salah paham. Perhatikan, larangan safar perempuan tanpa mahram itu di luar li ghairi fardil hajj, di luar haji yang wajib. Maksudnya, ketika perempuan, ada seorang wanita yang wajib haji karena dia sudah kaya, mampu, biayanya mampu, fisiknya mampu dan sebagainya, dia wajib haji, tapi tidak punya mahram mengantar haji ke sana. Bapak tidak punya, suami tidak ada, anak laki-laki masih kecil, tidak mungkin, dan misalkan ya, maka orang seperti ini, perempuan seperti ini tidak wajib pakai mahram, walaupun sendiri, walaupun cuma numpang rombongan para jamaah haji lain, itu diperbolehkan. Jadi ini berlaku hanya untuk selain haji yang wajib. Beda kalau umroh misalkan atau haji kedua yang tidak wajib, itu dilarang. Tapi kalau yang haji wajib fardu, maka boleh tanpa mahram perempuan itu. Itu pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua saya tambahkan, larangan wanita pergi tanpa mahram ini yang pendapat tadi itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ingin saya tambahkan sebagai amanat ilmiah bahwa ada pendapat lain dari ulama lain yang berpendapat wanita itu boleh bepergian jarak jauh tanpa mahram asalkan aman. Ini asalkan nih, asalkan apa? Aman. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian ulama karena para ulama yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram dengan catatan aman itu memahami bahwa larangan hadis Nabi wanita itu melakukan safar jarak jauh tanpa mahram itu sebabnya karena ilatnya karena ketidakamanan di zaman dulu ya. Zaman dulu itu jangan dipikirkan, bayangkan zaman sekarang ya. Dulu di zaman Rasul tuh ya, lampu ndak ada, listrik nggak ada, perjalanan masih belum aspal, rumah jaraknya itu jauh-jauh sekali. Dulu ya, saya pernah mengalami menembus di beberapa daerah di Saudi dan juga Yaman, di Jaziratul Arab itu yang pinggiran, jarak rumah itu jauh-jauh sekali. Kampung itu, kampung satu dengan kampung lain itu berpuluh-puluh kilometer. Ini kampung sedikit, nanti lewat kampung itu padang pasir itu puluhan kilometer, baru ketemu kampung lagi. Jadi gambarannya dulu banyak binatang buas, dulu banyak penyamun, begal, kondisi yang sangat masih sepi dan rawan seperti itulah. Hadis tentang larangan wanita pergi tanpa mahram itu berkaitan dengan keamanan. Jadi kalau aman, sudah aman di zaman sekarang, ya berarti larangan itu sudah tidak ada. Yang jenengan belajar usul fikih ya, dan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi satu hukum itu terletak pada sebabnya. Kalau sebab itu ada, hukum ada. Kalau sebab itu tidak ada, hukum itu juga tidak ada. Dulu Nabi melarang wanita pergi tanpa mahram itu sebabnya tidak aman. Nah, sebab ini sekarang sudah tidak ada. Misalkan ya mau umroh atau banyak kasus ya. Banyak itu di kalangan orang umum ya. Mau piknik nggak mungkin diantar bapaknya gitu kan, atau ada seorang perempuan janda, anaknya semua sekolah atau masih kecil-kecil, dia perantau ke Jakarta, jualan di Jakarta dari Solo, nggak ada yang nganter pak, bapaknya udah sepuh sekali, anaknya sekolah semua, nunggu mahram nggak jadi
berangkat merantau. Wah seperti ini, dan kondisi saat ini aman insya Allah. Naik bis aman, naik kereta aman, naik pesawat aman lah. Negara Indonesia itu negara aman. Maka seperti ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Jadi luas saja ya, dalam masalah fikih itu perlu luas. Makanya saya tidak terlalu keras dalam hal-hal seperti ini, karena memang ada pendapat ulama yang membolehkan juga asal aman ya. Kalau nggak aman itu di luar konteks, artinya sudah jelas haram kalau tidak aman. Tapi kalau aman maka tidak masalah. Dan sebagian ulama di zaman ini juga berpendapat dengan pendapat kedua nih, karena itu lebih mudah dan lebih ada keluasan ya. Karena agama itu kan, Islam itu agama yang mudah. Inna hadzal din yusrun, agama Islam itu agama yang mudah. Karena sulit juga gitu. Enggak semua bisa terrealisasi, mahram itu enggak semua bisa terrealisasi, enggak mudah gitu. Termasuk misalkan umroh yang sunnah, ada perempuan pengen umroh ya tidak ditemani mahram, kalau aman menurut pendapat kedua ini juga boleh. Tapi kalau pengen pendapat pertama juga silahkan, ya nggak berangkat karena nggak ada yang mengantar mahramnya, maka juga dipersilahkan.